Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan sore hari ini ya, kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sore hari ini kita kembali mengudara untuk melihat dari progres lanjutan di sirkuit Mandalika seperti yang kita perhatikan di jalur provinsi dari sisi timur menuju ke depan sirkuit Mandalika sampai menuju ke area Kuta Mandalika. Saat ini sedang dilakukan juga di sana ya perbaikan atau persiapan lanjutan untuk dilakukan pemadatan dan lanjut untuk pengaspalan tentu. Luar biasa ya. Jadi progresnya tidak hanya sampai di sini teman-teman ya. Terus dilanjutkan aktivitasnya baik penataan di area depan sirkuit ini sendiri, di trotoar maupun di depan jalur untuk melengkapi dari segala lini yang masih kurang tentunya dibenahi supaya lebih baik. Ya, di sini kita berada di jalur gerbang utama menuju ke tunnel pertama seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Untuk patung Pak Presiden juga sudah terpasang di situ ya, cukup unik sekali, bagus sekali kelihatannya. Apalagi nanti kalau sudah dibuatkan juga di samping sisi kirinya untuk pintu gerbang utama nanti mungkin akan ditaruh semacam sejenis ya, kita akan terus pantau. Ya, di sini sejauh yang kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan terus berlanjut ya, baik di bagian zona sirkuit pun akan segera kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaannya. Ya, untuk jalur provinsi sepanjang 5,3 km ini akan dibangun ya sepanjang sisi timur menuju ke bagian Kuta Mandalika yang sudah rampung untuk pengaspalan menuju ke depan SPBU, dan sekarang di depan SPBU tersebut menuju ke kawasan Kuta Mandalika sudah mulai dilakukan yaitu pemadatan untuk lapisan dasar atau lapisan ground ya. Setelah itu akan dilanjutkan yaitu progres untuk pengaspalan supaya tersambung semuanya. Ya, itu dia ya batas dari progres untuk pengaspalan PR kita lanjutan supaya semuanya tertata lebih rapi nanti. Ya, tapi nanti kita akan liputkan lebih detail di bagian jalur provinsi khusus buat teman-teman semuanya. Kita akan lihat dulu untuk kondisi di sore hari ini di bagian trek lintasan, di mana untuk saat ini masih terus berjibaku teman-teman kita untuk melakukan pembersihan ya. Pembersihan di bagian tenda-tenda yang berada di belakang pedok maupun untuk bagian tengah juga akan segera kita lihat untuk perbaikan secepatnya. Ya, seperti yang kita ketahui untuk sirkuit Mandalika tidak hanya digunakan untuk MotoGP ya, tapi untuk GT World Challenge Asia akan segera kita saksikan nanti, dan WSBK juga nantinya mudah-mudahan saja lebih baik kondisinya dari saat ini. Segala lini baik area parkir maupun fasilitas yang ada akan lebih memadai, terutama di bagian penunjang ya, seperti infrastruktur yaitu di penginapan homestay. Tentunya akan semakin banyak investor yang akan datang ketika melihat dari kondisi seperti kemarin. Ya, terkait masalah aspal ya, banyak sekali teman-teman berkomentar. Seperti yang kita ketahui ya, setelah balapan Direktur Utama NGPA Priandi Satria mengatakan bahwa sirkuit akan melakukan perawatan rutin setelah balapan. Ya, terkait masalah pengaspalan atau belum, kita masih menunggu ya pihak FIM tentunya untuk mengkonfirmasikan. Saat ini masih terus dimeetingkan untuk kondisi dan situasi terus dicek seperti itu. Ya, secara berkala kami akan bersihkan lintasan. Cara paling mudah ya melakukan itu adalah menggunakan lintasan sehingga debunya akan terangkat dari pori-pori aspal, ucap Priandi. Ya, kami akan rutin mengadakan perawatan lintasan dengan peralatan yang kami punya, lanjutnya. Namun ia juga mengatakan bahwa keputusan untuk membenahi total lintasan ke depannya masih akan menunggu laporan FIM yang akan keluar dalam 2 minggu ke depan ya. Jadi teman-teman kita masih menunggu ya informasi selanjutnya apakah nanti akan dilanjutkan untuk progres dari pembenahan tersebut. Ya, laporan detail sesuai diskusi dengan pembalap dan Dorna akan resmi dikeluarkan oleh FIM untuk panitia penyelenggara dalam 2 minggu mendatang, sebut Priandi. Ya, Compable dan David hanyalah konsultan. Ya, permintaan-permintaan itu datang dari FIM selaku regulator olahraga motor roda 2 ya, dunia tentunya.
Jadi untuk persiapan masih kita menunggu, mudah-mudahan saja segera ada solusi maupun informasi lanjutan. Kalau memang perlu dibenahi, kita akan benahi seperti itu. Oke, di sini kita berada di belakang pedok. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk aktivitas masih sibuk di sini untuk menyelesaikan atau membongkar dari tenda-tenda yang ada di sini maupun untuk material-material yang seperlunya tentu dibongkar akan dilakukan untuk pembongkaran. Ya, untuk perawatan lebih mudah ya. Ya, ini merupakan belakang pedok seperti yang kita perhatikan. Untuk bak sampah juga banyak sekali di sana tentunya ya, untuk kita membuang sampah kemarin banyak sekali ditempatkan di tempat area tribun. Ya, mudah-mudahan saja kesadaran masyarakat nanti ke depannya lebih baik ya, baik dari warga sekitar maupun para pengunjung tentunya harus menjaga kebersihan, terutama panitia harus menyediakan lebih banyak area tempat pembuangan sampah tersebut supaya kelihatan lebih bersih ya ketika kita mengadakan ajang balapan seperti kemarin. Ya, terlihat di belakang ini sudah dilakukan pembongkaran semuanya. Kemarin masih banyak di sini tenda-tenda dan bangunan-bangunan bentuk panel modular. Sekarang separuhnya sudah terlihat senggang di sini ya. Sudah dilakukan yaitu pembongkaran dan dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan, disimpan tentunya. Dan di sini untuk jalur logistik di belakang ini masih terlihat untuk tire barrier dan perlengkapan-perlengkapan lainnya mungkin akan dipasang nanti ketika GT World Challenge Asia tersebut. Tentunya akan lebih membutuhkan keamanan atau ketebalan dari concrete barrier atau ban-ban yang ada di sini ya, akan dipasang supaya lebih aman tentu kalau kita bisa mengadakan GT World Challenge tersebut. Kita doakan semuanya bisa berjalan lancar untuk sirkuit Mandalika ke depannya. Kita bisa berdoa seperti itu saja. Dan di sini kita langsung menuju ke area tunnel. Tapi sebelum kita maju, kita lihat di bagian belakang pedok. Nah, seperti inilah kondisinya saat ini ya. Kita bisa melihat bersama-sama untuk tenda-tenda yang berada di belakang. Seperti yang kita bilang tadi sudah dibongkar semuanya ya. Tinggal untuk panel modular masih tersisa. Nanti mungkin akan dilanjutkan juga untuk persiapan pembongkaran tersebut. Ya, di sini kita berada di track lane. Sepanjang dari track lurus ini kita bisa melihat ya untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan reservasi kemarin sepanjang tikungan ke-16 atau 17 menuju ke tikungan ke-6 ya. Kita bisa melihat ya aksi para pembalap semuanya aman tentunya, walaupun cuaca sempat tidak bersahabat ya. Di sini hujan mengguyur, panas di pagi hari, tapi itu memang cuaca di Indonesia tentu. Dan di sini kita berada di VIP Village atau Deluxe Class. Sejauh ini yang kita bisa lihat tinggal perawatan saja di sini ya untuk menjaga dari bangunan ini supaya semuanya terlihat siap nantinya ketika ada ajang balapan atau event-event balapan selanjutnya yang akan kita adakan di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita melihat di bagian belakang juga ya untuk parkir area baik sisi barat maupun timur, tepatnya di bagian belakang VIP Village. Sini nanti akan ada parkir maupun pintu utama masuk dari para pembalap juga ya. Yang kemarin kita lihat banyak sekali di sini gerbang sisi sebelah belakang ini atau menuju ke VIP Village atau tempat di sini parkir Aprilia namanya di sisi kiri ini. Nah, di bagian sebelah kanan masuk kita. Nah, di sana merupakan kantor PP dan saat ini sudah diratakan dan akan dilanjutkan pemerataan secara menyeluruh di sini ya untuk area parkir nantinya supaya lebih siap tentu. Ya, untuk kondisi terkini bisa kita laporkan seperti inilah kondisinya, bisa kita perhatikan semuanya baik-baik saja ya. Tinggal untuk pembenahan di bagian manajemen sedikit ya tentunya, untuk lalu lintas juga sedikit ada kritikan dari para masyarakat, penonton dan lainnya karena ada sedikit kemacetan, tapi memang banyak sekali penonton yang membludak, jadi wajar-wajar saja seperti itu ya, dari keramaian memang seperti itu. Dan di sini kita melihat untuk bunga bengepil. Nah, di sini teman-teman ya, ini sudah ditanami sepanjang dari bukit tikungan pertama ini dari atas sana menuju ke bagian bawah ini sudah ditanami karena saat ini belum berbunga, jadi tidak terlihat warna pinknya. Nanti ketika sudah berbunga maka terlihat bagus sekali untuk area yang berada di sini. Sebentar lagi kalau kita perhatikan ya akan tumbuh bunganya karena ini sudah memang termasuk sering diguyur hujan ya di kawasan Kuta Mandalika akhir-akhir ini. Oke, di sini kita kembali ke track lane seperti yang kita lihat bersama-sama untuk gravel area. Ada sempat berkomentar juga ya, untuk saat ini masih kondisi aman tentu untuk gravel ya di bagian sirkuit Mandalika ini.
Nah, untuk tikungan pertama di bagian run off-nya kita berharap nanti ada lanjutan untuk progresnya. Mungkin pengecatan akan lebih terlihat indah di kamera Dorna ya. Apabila live di Trans 7 maka akan terlihat lebih mantap tentunya untuk sirkuit kebanggaan kita. Ya, di sini kita lebih terbang rendah sedikit untuk melihat kondisi di tikungan pertama, tikungan kedua, 3 dan seterusnya. Di mana juga di bagian zona tengah akan segera kita lihat progres lanjutan yang akan segera dilakukan, yaitu persiapan penataan lebih lanjut, baik penanaman pohon juga akan kita sama-sama saksikan di sini ya nanti ya, supaya lebih hijau, lebih adem tentu suasana ketika kita menonton balapan. Dan di bagian tikungan ketiga menuju keempat ini merupakan long lap penalty ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Pengecatan juga sudah dilakukan di situ. Kita beralih ke bagian tengah untuk melihat kondisi pada sore hari ini. Ini memang sudah sore kita pantau. Nah, ini untuk aktivitas alat berat masih terus melakukan pemerataan, baik untuk sistem drainase dibersihkan maupun untuk bagian-bagian yang akan dibuat di sini seperti yang kita lihat bersama-sama masih dilakukan untuk pengerjaan sampai saat ini. Ya, masih belum terlihat masif pengerjaannya, kita masih menunggu teman-teman, mudah-mudahan saja ya nanti ke depannya dalam beberapa hari ke depan, minggu depan semuanya sudah terlihat aktif untuk para pekerja maupun para PT yang melanjutkan pengerjaan yang ada di zona sirkuit ini. Ya, kita berada di zona D. Seperti ini kondisinya, untuk kursi-kursinya masih terlihat seperti biasa ya, masih di sini. Kemungkinan nanti akan lebih baik ditutup saja supaya tidak dipengaruhi oleh sinar matahari maupun hujan, karena memang di sini hujan panas jadi tidak karatan atau sebagainya. Atau mungkin akan dilepas, kita akan terus sama-sama saksikan. Ya, jadi kita akan terus membagikan video terbaru tentang progres apa saja yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika sampai saat ini seusai balapan. Ya, kita pantau kembali tentunya untuk melaporkan kondisi terkini buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, sirkuit Mandalika akan terus berbenah teman-teman ya, baik di zona luar maupun di bagian dalam akan dipercantik supaya tidak kalah nanti dengan sirkuit-sirkuit lainnya tentu, supaya menjadi daya tarik utama untuk sirkuit Mandalika Indonesia punya. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi terkini di Bukit 360 ya, atau observation deck yang berada di atas bukit ini untuk 3 bangunan yang berada di sini. Kemarin kita lihat ya, semuanya bisa melihat aksi para pembalap juga, terutama para pejabat tentunya bisa berada di sini. Dan disponsori oleh 3 brand ternama seperti BRI, Mandiri, Telkomsel seperti itu yang berada di 3 bangunan yang ada di sini. Ya, untuk saat ini di sore hari cuacanya sangat bagus sekali, kita bisa perhatikan bersama-sama ya, tidak hujan tetapi suasana tidak panas ya, jadi bagus sekali. Seperti inilah yang kita inginkan ketika balapan, tetapi ya memang kondisi ya kita tidak bisa memprediksi ya, kadang cuaca tidak menentu ya, seperti itu. Ya, di tikungan ke-10 di sana masih dilakukan persiapan untuk lanjutan juga. Kalau kita perhatikan bersama-sama, banyak sekali pihak-pihak terkait terus berkunjung ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan secara langsung dari kondisi sirkuit saat ini, apakah memang ada perlu dibenahi atau bagaimana ya. Masih dimeetingkan teman-teman, ini kita tidak berani berasumsi apakah akan diaspal secara keseluruhan saja atau mungkin bagaimana, kita masih menunggu untuk pihak-pihak terkait memberikan komentarnya. Nanti kita akan bagikan buat kalian semua bagaimana kondisi atau solusi terbaik kalau memang perlu dibenahi seperti itu.
Ya, kita terbang agak tinggi dan bisa kita perhatikan jalur menuju ke Bukit 30 terlihat sangat indah ya. Maupun bukit-bukit itu akan terus tertata dengan rapi, akan ditata teman-teman ya. Tidak hanya seperti ini saja, tapi memang saat ini masih seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan saja di tahun depan atau sebelum supercar atau balap mobil tersebut beraksi di sini atau WSBK nanti di bulan November semuanya sudah rampung untuk fasilitas yang ada. Dan kita kembali tarik ke bagian tengah untuk melihat kondisi terkininya. Ya, jadi keseluruhan yang ada di sini akan diratakan terlebih dahulu secara menyeluruh untuk melakukan elevasi lebih lanjut, baik untuk lanjutan pengerjaan di bagian tengah seperti plan utama yang pernah kita ketahui. Nanti ada villa, resort, hotel, mungkin akan dilanjutkan pembangunan seperti desain awal. Kita berharap seperti itu supaya lebih megah ya untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14, 15 dan 16 di awal penerbangan kita. Jadi seperti inilah kondisi yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya yang berada di luar sana ya. Untuk aktivitas lanjutan kita akan terus pantau dan terus akan mengabari dari Mandalika ya, kondisi terkini yang ada sampai saat ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Apabila di narasi maupun visual kurang pas, mungkin mohon koreksinya nanti teman-teman ya. Bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan apabila di narasi kurang pas, mohon koreksinya di bawah di kolom komentar ya, untuk kita bersama-sama berdiskusi tentu. Akhir kata sampai di sini saja ya perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok tentunya untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Untuk itu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.